Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Sonya Dewi, NIM 171705140. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Good Corporate Governance terhadap pencegahan kecurangan pada koperasi, di mana studi kasusnya yaitu Koperasi Sekecamatan Buleleng. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing utama saya, Pak Made Pradana Adiputra, dan pembimbing pendampingnya yaitu P2 saya yaitu Ibu Rencana, dan penelaah saya yaitu Ibu Sinar. Terima kasih. Jadi di seminar proposal ini ada pun yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu akan dilanjutkan pada yang kedua yaitu kajian pustaka, lalu akan dilanjutkan yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pun yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adanya latar belakang dari permasalahan atau penelitian yang telah saya buat. Yang kedua yaitu ada identifikasi permasalahan, lalu ada pembatasan permasalahan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dari dilakukan penelitian ini, dan yang terakhir yaitu adanya manfaat dari penelitian ini. Lanjut yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Jadi yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu seperti kita ketahui bahwa pastinya semuanya sudah tahu itu koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terkait dengan koperasian, adapun definisi dari koperasi adalah suatu organisasi yang dibentuk atau dibuat oleh seseorang atau individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Nah, menurut undang-undang itu tersebut, koperasi itu dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi jasa. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pastinya koperasi itu memerlukan yang namanya modal. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 66, koperasi ini mendapatkan modal itu dari setoran pokok dan setoran wajib dari anggota-anggotanya, di mana mereka akan menyetorkan setoran wajib dan setoran pokok yang telah disetujui bersama saat pembentukan koperasi tersebut. Nah, dengan adanya tindak lanjutan, dengan adanya modal, dengan adanya keuangan-keuangan yang masuk, apalagi kan koperasi itu juga sebenarnya dapat juga mendapatkan uang itu dari non-lembaga keuangan, baik itu dari perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Nah, dengan adanya pemasukan uang tersebut, pastinya akan ada terjadi cenderung kecurangan kecurangan tersebut yang terjadi pada koperasi itu dapat disebabkan karena adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan. Dimana di sini adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan itu ada namanya Proud-Diamond Theory, di mana Proud-Diamond Theory ini merupakan penyempurnaan dari Proud Triangle, di mana di sana ditambahkan yang namanya capability atau kapasitas atau kemampuan. Jadi Proud-Diamond Theory ini atau faktor penyebab terjadinya kecurangan ini ada 4 faktor, yaitu yang pertama ada tekanan atau pressure, yang kedua ada kesempatan atau opportunity, yang ketiga yaitu ada rationalization atau rasionalisasi, dan yang keempat itu adalah capability atau kemampuan seseorang. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kecurangan-kecurangan pada koperasi maupun di mana saja terkait dengan faktor-faktor kecurangan terjadi. Dari faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, di sini adapun fenomena yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu adanya kasus-kasus kecurangan pada koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng. Yaitu kasus yang pertama yaitu pada tahun 2020 di Koperasi Serba Usaha Abdi Dharma Tukak Mungge, di mana di sana koperasi tersebut mengalami penggelapan dana oleh kepala koperasinya, di mana ternyata kepala koperasinya itu tersebut membutuhkan dana lebih untuk dirinya sendiri, sehingga dia melakukan tindak kecurangan dan menyebabkan koperasi tersebut mengalami kredit macet. Selain itu, kasus yang kedua yaitu juga terdapat di Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Penarukan pada tahun 2020, di mana di sana adanya dominasi penggelapan dana, yang artinya itu adalah salah satu karena yang pemegang uang itu ada di bendahara koperasi, maka bendahara koperasi tersebut melakukan dominasi penggelapan dana, hanya dia saja yang tahu sehingga dia menggelapkan uangnya. Nah, karena hal tersebut juga menyebabkan koperasi ini mengalami kerugian dan
dan dapat dijelaskan pula di Dinas Koperasi bahwa koperasi ini juga kekurangan pengendalian internalnya, di mana pengendalian internalnya mereka itu lemah. Selain itu juga di sini juga mereka belum melakukan RAT tahunan. Nah, hal ini juga jelas di Koperasi Tani Sari Rahayu Penarukan, di mana di sana juga terjadi dominasi penggelapan dana koperasi, di mana di koperasi ini juga ada ternyata banyak sekali masih rangkap jabatan, di mana kepala koperasi ini merangkap jadi bendahara koperasi. Nah, dengan adanya rangkap jabatan ini kan juga pastinya akan memudahkan seseorang tersebut untuk melakukan tindak kecurangan. Nah, selain itu juga ada di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Jaya Bakti Sraga, di sana mereka itu permasalahannya itu mereka itu tidak memiliki izin koperasi, tidak memiliki izin simpan pinjam, namun mereka telah melakukan transaksi simpan pinjam di koperasinya tersebut, padahal mereka belum memiliki izin tersebut. Lalu juga dilanjutkan pada kasus simpan pinjam Puskoperi. Nah, kasus di sini itu yaitu terjadi penggelapan dana sebesar 21 juta oleh karyawannya. Nah, dimana itu untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga menyebabkan koperasinya macet dan mengalami kerugian. Nah, selain dengan fenomena terjadinya kasus-kasus koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng, yang menyebabkan saya mengambil penelitian ini yaitu juga adanya keterlambatan dalam melaksanakan RAT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koperasi itu wajib untuk melaksanakan rapat akhir tahunan, di mana batas untuk melaksanakan rapat akhir tahunan itu adalah bulan Maret. Tetapi banyak koperasi sekarang di Kecamatan Buleleng itu yang tidak melaksanakan rapat akhir tahunan sampai saat ini. Maka dari itulah pastinya, apalagi dengan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini semakin buruk karena akibat adanya COVID-19, akan menyebabkan kecurangan-kecurangan itu muncul. Nah, maka dari itulah di sini saya mengambil kasus terkait dengan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan GCG terhadap pencegahan kecurangan. Dengan adanya kasus-kasus kecurangan yang ada pada koperasi, pastinya kita juga perlu pencegahan kecurangan. Bagaimana kita cara menanggulangi kecurangan-kecurangan tersebut agar bisa diminimalisir. Nah, di sini ada pun 3 faktor yang saya gunakan sebagai faktor-faktor pencegah kecurangan, yaitu yang pertama saya menggunakan kesesuaian kompensasi, yang kedua saya menggunakan pengendalian internal, yang ketiga yaitu saya menggunakan good government governance. Kenapa saya menggunakan itu, yaitu dimana terlihat kenapa saya menggunakan 3 faktor tersebut, dimana saya dapat kita lihat dari kasus-kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sana ada kasusnya ada pengendaliannya yang kurang, terus GCG-nya yang juga lemah, dan gimana juga kita ingin mengetahui apakah kesesuaian kompensasi ini itu dapat mempengaruhi penyebab terjadinya kecurangan, apakah mereka juga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Maka dari itu saya menggunakan 3 variabel ini untuk menjadi variabel saya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan ada beberapa hal, yaitu ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu saya ingin mengetahui apakah pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan GCG itu dapat mencegah kecurangan yang terjadi pada koperasi. Manfaatnya yaitu agar nantinya hal ini dapat berguna dan bisa diterapkan di koperasi untuk mencegah terjadinya kecurangan yang akan terjadi nantinya, atau untuk meminimalisir terjadinya. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadikan saya acuan, yaitu yang pertama adanya Proud-Diamond Theory, yang telah saya jelaskan bahwa Proud-Diamond Theory ini merupakan penyempurnaan dari Proud Triangle, di mana di sana akan ditambahkan suatu bentuk kualitatif, yaitu capability atau kemampuan. Jadi di Proud-Diamond Theory ini ada 4 faktor, yaitu yang pertama ada tekanan, ada kesempatan, yang kedua, terus yang ketiga ada rasionalisasi, dan keempat yaitu adanya kemampuan. Lalu selain menggunakan Proud-Diamond Theory untuk pencegahan kecurangannya ini, saya menggunakan teori keagenan atau agensi teori. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bahwa teori keagenan ini merupakan
gabungan dari atau hubungan antara pemilik agen dengan prinsipalnya. Jadi di sini hubungannya dengan koperasi, yaitu kalau seperti kita ketahui bahwa koperasi itu kan memiliki kepala koperasi. Jadi di mana di sini hubungan antara kepala koperasi dengan anggota-anggotanya dan kepala koperasi ataupun koperasinya dengan anggota-anggotanya di luar. Jadi di sanalah alasan saya menggunakan teori keagenan. Kajian hasil penelitian yang relevan yang saya gunakan yaitu sebanyak 10 artikel atau 10 kajian hasil penelitian yang relevan terkait dengan penelitian saya, di mana itu merupakan terdiri dari penelitian 5 tahun sebelum saya, di mana di sana ada Egita 2018, ada Rosliana 2016, ada Munte 2020, ada Famili Pratiwi 2020, Eka Swartini, Suwaryanti, Dewi Firmayanti, dan Cecilia 2019, dan Sari 2020. Jadi itu merupakan 10 kajian hasil penelitian yang relevan yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian yang telah itu terkait dengan hipotesis penelitian. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian itu adalah pernyataan sementara yang dianggap benar. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan 3 variabel, yaitu ada kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan GCG, di mana di sana menggunakan variabel Y-nya itu adalah pencegahan kecurangan. Jadi hipotesis saya yaitu kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan GCG ini berhubungan atau berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada koperasi di sekecamatan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah metode pendekatan kuantitatif, di mana di sini metode pendekatan kuantitatif itu adalah berupa mendapatkan angka yang akan diolah dan dianalisis berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Nah, data yang saya gunakan itu adalah data primer, di mana saya akan datang langsung ke tempat koperasi-koperasi yang sesuai dengan koperasi tujuan saya. Yang kedua yaitu penelitian ini itu dilakukan di koperasi yang ada di sekecamatan. Yang saya gunakan yaitu saya menggunakan populasi seluruh koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng, di mana koperasi itu berjumlah sebanyak 164 koperasi. Adapun sampel yang saya gunakan yaitu di mana dalam sampel ini saya menggunakan 2 kriteria, yaitu kriteria yang pertama yaitu semua jenis klasifikasi koperasi di mana di Kecamatan Buleleng yang telah menerapkan GCG. GCG ini dilihat dari telah dilaksanakannya RAT atau rapat akhir tahunan tahun 2020. Lalu yang kedua yaitu koperasi yang masih aktif dan memiliki badan hukum di atas 10 tahun di Kecamatan Buleleng. Nah, dari kriteria sampel yang telah saya buat itu, maka saya mendapatkan 27 koperasi. Jadi sampel dari penelitian saya ini sebanyak 27 koperasi, di mana di masing-masing koperasi itu saya akan memiliki 3 responden, yaitu yang pertama adanya kepala koperasi, yang kedua itu bendahara koperasi, dan yang pertama yaitu adanya pencegahan kecurangan, di mana kita ketahui definisinya yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak kecurangan, di mana indikatornya di sini yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama adanya penetapan kebijakan anti kecurangan, komitmen melaksanakan kebijakan anti kecurangan, produser pencegahan kecurangan, dan evaluasi berskala, di mana skala yang digunakan yaitu skala Likert. Yang kedua yaitu adanya variabel X. Yang pertama yaitu kesesuaian kompensasi, di mana yang kita ketahui bahwa kesesuaian kompensasi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawannya karena karyawan itu telah bekerja di sana atau membantu perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan. Di mana indikator yang saya gunakan yaitu bentuk-bentuk dari kompensasi, yaitu yang pertama adanya kompensasi keuangan, yang kedua yaitu adanya pengakuan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu promisi, dan diukur juga melalui variabel X yang kedua yaitu pengendalian internal, di mana seperti kita ketahui pengendalian internal itu merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan yang lainnya yang didesain untuk menyediakan jaminan yang mengarahkan pencapaian tujuan yang berhubungan dengan operasional dan kebijakannya. Di mana di sini indikator yang saya gunakan yaitu adanya lingkungan pengendalian, adanya penilaian risiko, aktivitas pengendalian, aktivitas pengawasan, yang terakhir yaitu adanya komunikasi dan informasi. Di mana skala ukur yang saya gunakan yaitu skala Likert.
Yang terakhir yaitu variabel terakhir, variabel X3, yaitu adanya GCG. Dimana seperti kita ketahui, GCG itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan pengelolaan keuangan agar perusahaan secara profesional berdasarkan prinsipnya. Dimana indikator yang saya gunakan ini adalah prinsip-prinsip dari GCG, yaitu yang pertama ada tanggung jawab, transparansi, kemandirian, kewajaran, dan yang terakhir yaitu adanya akuntabilitas. Metode dan teknik analisis data SPSS. Jadi di data saya menggunakan analisis data dengan SPSS ini menggunakan 3 tahap bagian, yaitu yang pertama ada uji kualitas data, yang kedua yaitu ada uji asumsi data, yang terakhir yaitu uji kelayakan model atau hipotesis. Nah, di sini di uji kualitas data ini ada 2 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama ada yang namanya uji validitas, yang kedua ada namanya uji reliabilitas. Lalu selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasi, di mana dalam uji asumsi klasi ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua yaitu uji multikoleritas, yang ketiga yaitu adanya uji heterokarisitas. Nah, yang terakhir yaitu adanya uji kelayakan model atau uji hipotesis, di mana dalam uji ini kita memerlukan 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu uji simultan F, uji koefisien determinasi, yang ketiga yaitu uji parsial T, dan keempat yaitu analisis dari seminar proposal saya yang berjudul pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan GCG terhadap pencegahan kecurangan pada koperasi di sekecamatan Buleleng. Jika ada salah kata, saya mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Santi 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 Om.